Oke teman-teman, aturan main untuk para dosen di seluruh Indonesia baru aja dirombak total. Ada satu peraturan baru dari kementerian yang punya potensi mengubah segalanya, mulai dari cara kita meniti karir sampai ke soal penghasilan. Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita bedah bareng-bareng poin-poin paling krusial yang wajib banget Anda tahu. Peraturan ini bahkan disebut sebagai kado akhir tahun yang lama dinanti-nantikan. Dan ini bukan sekedar omongan manis birokrasi ya. Ini tuh sinyal kuat dari pemerintah kalau perubahan kali ini memang dirancang untuk menjawab semua harapan. Dan mungkin juga keluhan para dosen selama ini. Gampangnya gini, peraturan lama yang dari tahun 2024 itu udah nggak berlaku lagi. Lupakan. Aturan main yang baru sekarang adalah Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2025. Jadi ini bukan sekedar revisi kecil-kecilan, tapi penggantian total. Terus, tujuannya apa sih di balik semua ini? Intinya ada 3 hal. Pertama, menyederhanakan birokrasi. Kedua, memberikan kepastian hukum. Dan yang paling penting nih, membebaskan para dosen dari beban administrasi yang menumpuk, biar bisa lebih fokus ke tugas utamanya, mengajar, meneliti, dan mengabdi ke masyarakat. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih artinya menjadi seorang dosen di bawah aturan baru ini? Nah, bagian pertama ini bakal mendefinisikan ulang profesi dosen secara lebih jelas. Nah, salah satu perubahan paling fundamental itu adalah pemisahan yang jauh lebih tegas antara dosen tetap dan dosen tidak tetap. Sekarang dosen tetap punya definisi yang kaku, harus kerja penuh waktu, beban kerjanya minimal 12 SKS, dan kinerjanya harus terencana. Kenapa ini krusial? Karena status inilah yang jadi tiket untuk jenjang karir dan tunjangan ke depannya. Jadi sekarang jadi dosen tuh gak cuma soal jago materi aja loh. Pasal 7 menetapkan ada 4 pilar kompetensi yang wajib dimiliki. Ada kemampuan mengajar atau pedagogik, kepribadian yang bisa jadi teladan, kemampuan kerjasama atau sosial, dan pastinya keahlian profesional di bidangnya. Ini standar baru untuk jadi seorang pendidik yang utuh. Oke, definisinya udah jelas. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya seorang dosen bisa naik jabatan? Yuk, kita masuk ke bagian kedua, dan kita petakan bareng-bareng jenjang karir di bawah sistem yang baru ini. Inilah tangga karir resmi buat dosen tetap yang dimulai dari asisten ahli sampai puncaknya di profesor. Tapi yang menarik, sistem ini nggak cuma soal jabatan, ada penekanan soal budaya bimbingan, di mana dosen yang lebih senior diharapkan membina juniornya. Jadi ini bukan lagi sekedar hierarki, tapi sebuah ekosistem untuk tumbuh bersama. Nah, ini dia salah satu gebrakan terbesarnya, desentralisasi. Kalau dulu banyak usulan promosi itu numpuk di pusat, sekarang wewenang penilaian untuk jenjang asisten ahli dan lektor itu langsung diserahkan ke tingkat universitas, baik itu PTN maupun lewat LLDKT untuk kampus swasta. Tujuannya jelas, buat memotong birokrasi yang ribet dan mempercepat proses kenaikan pangkat. Buat mencapai puncak karir sebagai profesor, sekarang standarnya jadi jauh lebih ketat dan terukur. Pasal 42 ini menetapkan syarat yang nggak main-main, mulai dari wajib S3, pengalaman minimal 10 tahun, sampai harus punya rekam jejak publikasi ilmiah yang kuat. Pesannya tuh jelas banget, gelar profesor itu adalah capaian tertinggi yang cuma bisa diraih oleh akademisi paling top. Ada juga nih konsep baru yang menarik banget, Profesor Emeritus. Ini adalah semacam status kehormatan yang bikin para profesor pensiun yang hebat bisa tetap berkontribusi di kampus swasta, bahkan dapat akses pendanaan riset dari negara. Ini cara yang cerdas supaya Indonesia nggak kehilangan aset-aset keilmuan terbaiknya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang kayaknya paling ditunggu-tunggu, soal uang. Di bagian ketiga ini kita akan lihat gimana aturan baru ini mengatur soal penghasilan dan tunjangan para dosen. Simple dan jelas, tunjangan profesi atau yang sering kita sebut tunjangan sertifikasi sekarang ditetapkan sebesar 1 kali gaji pokok. Aturan ini berlaku untuk semua dosen yang sudah bersertifikat, nggak peduli PNS ataupun non-PNS. Dan bagi mereka yang berhasil mencapai jenjang profesor, ada penghargaan finansial yang signifikan banget. Tunjangan kehormatan mereka itu besarnya 2 kali lipat dari gaji pokok. Ini jelas jadi insentif yang sangat kuat untuk terus mendorong keunggulan akademik kan? Nah, ini mungkin salah satu terobosan paling penting, khususnya buat teman-teman dosen non-PNS. Untuk pertama kalinya, ada formula penyetaraan yang transparan di lampiran peraturannya. Jadi, tunjangan mereka sekarang dihitung setara dengan golongan gaji PNS. Ini memberikan kepastian dan rasa keadilan yang selama ini mungkin belum ada. Baik, kita udah bahas definisi, karir, sampai penghasilan. Terakhir, dan ini nggak kalah penting, mari kita jawab pertanyaan praktis. Bagaimana proses transisi ini akan berjalan? Ini adalah poin-poin kunci yang perlu Anda perhatikan. Jadi, apa artinya ini buat Anda sekarang? Intinya, aturan transisi ini memastikan nggak ada yang dirugikan.
Usulan promosi yang sudah terlanjur masuk akan tetap diproses pakai mekanisme lama, kinerja Anda di masa lalu nggak akan hangus, dan status-status yang ada saat ini tetap dihormati. Ini semua demi memastikan perpindahan ke sistem baru berjalan mulus dan adil. Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini. Peraturan ini jelas punya niat baik, meningkatkan profesionalisme, memberikan kepastian, dan mendorong kualitas. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kerangka kerja yang baru ini akan benar-benar berhasil memberdayakan para pendidik kita untuk membentuk generasi masa depan Indonesia? Tentu, hanya waktu yang bisa menjawabnya.